Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun perkenalkan, nama saya Isna Solehawati, NPM 1804040053. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah kelas A semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang saya telah buat, yaitu mengenai tentang uang elektronik dan dalam perspektif hukum Islam, dengan dosen pengampu Ibu Selvia Nuriasari, MSI, dan di mata kuliah Fiskal dan Moneter Islam. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama adalah uang elektronik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronik. Hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja yang dasar elektronika. Uang digital atau elektronik. Uang elektronik adalah uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Biasanya transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan komputer seperti internet dan sistem penyimpanan harga digital. Electronic Funds Transfer atau disebut sebagai EFT adalah sebuah contoh uang elektronik. Uang elektronik memiliki nilai tersimpan atau prabayar, di mana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang. Nilai uang dalam e-money akan berkurang pada saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran. E-money dapat digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran dan berbeda dengan instrumen single purpose seperti kartu telepon. Neda Poposkanhar berpendapat bahwa uang elektronik merupakan instrumen terbaru dalam sistem pembayaran yang dalam definisi lebih luas adalah uang yang ditransfer secara elektronik. Akan tetapi untuk mendefinisikan uang elektronik secara lebih kompleks dan tepat merupakan suatu masalah karena hal tersebut merupakan suatu fenomena yang dinamis dalam kerangka yang cenderung statis. Kemunculan uang elektronik awalnya hanya berbentuk internet banking yang memberikan akses yang semula terbatas menjadi lebih berkurang pada saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran. E-money dapat digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12 tentang uang elektronik adalah pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor dahulu oleh pemegang kepada penerbit, yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip, dan nilai uang tersebut bukan merupakan simpanan serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Yang dimaksud dengan uang elektronik e-money adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur. Yang pertama adalah 1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. Yang kedua adalah nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip. Yang ketiga, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Dan yang keempat, nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola dan penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Berikutnya poin B, manfaat dan kelemahan uang elektronik. Uang elektronik muncul sebagai jawaban atas kebetulan terhadap instrumen pembayaran secara cepat dengan biaya relatif murah. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu transaksi dengan e-money jauh lebih singkat dibandingkan dengan kartu kredit juga mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
elektronik membiarkan berbagai keuntungan berupa manfaat yang tinggi seperti memberikan kecepatan dan ketelitian dalam bertransaksi, dapat digunakan untuk segala bentuk transaksi yang bernilai kecil ataupun dengan frekuensi tinggi, praktis dan mudah digunakan untuk bertransaksi, serta lebih efisien dibanding dengan uang tunai. Manfaat uang elektronik diantaranya: pertama, memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai. Yang kedua, tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang seperti permen, akibat pedagang tidak mempunyai uang kembalian bernilai kecil atau receh. Yang ketiga, sangat applicable untuk transaksi massal yang nilainya kecil namun frekuensinya tinggi, seperti transportasi, parkir, tol, fast food, dan lain-lain. Yang keempat, resiko keamanan terkait uang seperti kehilangan, kecurian, penipuan, dan persoalan-persoalan lainnya akan berkurang selama media non-tunai yang digunakan. Yang kelima, sistem pembayaran non-tunai lebih efisien, memungkinkan masyarakat dan perusahaan-perusahaan untuk menekan biaya operasionalnya seperti biaya transportasi untuk menyetorkan uang ke bank beserta biaya pengawalnya. Berikut beberapa kelemahan dari uang elektronik atau e-money. Sebuah sistem buatan manusia tidak mungkin 100% sempurna. Oleh karena itu, ada kelemahan-kelemahan di dalamnya. Berikut beberapa kelemahan dari uang elektronik. Yang pertama, masyarakat di luar Pulau Jawa masih banyak yang tidak memahami bahkan belum mengenal tentang uang elektronik atau e-money. Untuk itu perlunya sosialisasi secara berkala guna mempublikasikan penggunaan uang elektronik ini. Yang kedua, apabila uang elektronik e-money ini hilang, maka siapapun yang menemukannya dapat menggunakannya untuk bertransaksi di mana saja. Yang ketiga, apabila kartu error yang menyebabkan kegagalan pada sistem, berarti harus diganti dengan kartu yang baru. Namun saldo yang ada dapat dipindahkan pada kartu yang baru. Yang keempat, tidak bisa 100% menghilangkan uang cash fisik. Berikutnya adalah poin C. Poin C yaitu jenis-jenis transaksi dan macam-macam uang elektronik e-money. Yang pertama, jenis-jenis transaksi e-money. Terdapat 5 jenis transaksi e-money, diantaranya adalah A. Penerbitan dan pengisian uang. Pengisian nilai uang ke media uang elektronik dapat dilakukan terlebih dahulu oleh penerbit sebelum dijual kepada pemegang. Untuk selanjutnya pemegang dapat melakukan pengisian ulang. B. Transaksi pembayaran dilakukan melalui pertukaran nilai uang dalam bentuk data elektronik dengan barang antara pemegang dan pedagang dengan menggunakan protokol yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang C, transfer, fasilitas pengiriman nilai uang elektronik antar pemegang uang elektronik melalui terminal-terminal yang telah dilengkapi dengan peralatan khusus oleh penerbit. Yang D, tarik tunai, fasilitas penarikan tunai atas nilai uang elektronik. Yang E, return atau redeem, penukaran kembali nilai uang elektronik kepada penerbit. Yang kedua, macam-macam e-money. Berdasarkan media penyimpanannya, saat ini uang elektronik dibedakan atas 2 jenis, yaitu yang pertama, uang elektronik yang nilai uang elektroniknya selain dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit juga dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh pemegang media elektronik
dan dapat berupa chip yang tersimpan pada kartu, stiker, atau hard disk yang terdapat pada personal komputer milik pemegang. Berikutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang Poin D, hukum uang elektronik dalam perspektif Islam. Islam tidak melarang bentuk teknologi selagi tidak bertentangan dengan ajarannya. Al-Quran malah memberitakan bahwa manusia adalah khalifah di atas muka bumi dan Allah menempatkan posisi alam ini untuk digunakan oleh manusia dengan usaha-usahanya yang baik. Firman Allah SWT yaitu artinya, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Dalam surah Al-Baqarah juz 2 ayat 29. Uang elektronik e-money pada dasarnya sama seperti uang biasa karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Dalam perspektif syariah, hukum uang elektronik e-money. Perkembangan uang elektronik mendapatkan tanggapan oleh para ulama dengan dikeluarkannya Fatwa nomor 116 DSN MUI tahun 2017 tentang uang elektronik syariah. Dalam Fatwa MUI ditentukan bahwa dalam pengadaan dan pemanfaatan uang elektronik dihindari dari segala transaksi riba, tadlis, gharar, dan riswah. DSN MUI memutuskan menetapkan fatwa tentang uang elektronik syariah dengan beberapa ketentuan umum sebagai berikut. Yang pertama, uang elektronik e-money adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut. A. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Yang B. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang terregistrasi. Yang C. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Yang D. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Yang kedua, uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran dan atau ditransfer dana. Yang keempat, penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik. Yang kelima, pemegang uang elektronik adalah pihak yang menggunakan uang elektronik. Uang adalah satu pilar ekonomi. Uang memudahkan proses pertukaran komoditas dan jasa. Setiap proses produksi dan distribusi mesti menggunakan uang. Pada berbagai bentuk proses produksi berskala besar modern, setiap orang dari komponen masyarakat mengkhususkan diri dari memproduksi barang komoditas atau bagian dari barang dan memperoleh nilai dari hasil produksi yang ia pasarkan dalam bentuk uang. Karena itu, sistem ekonomi modern yang menyangkut banyak pihak tidak bisa berjalan dengan sempurna tanpa menggunakan uang. Penemuan uang merupakan salah satu penemuan besar yang dicapai oleh manusia. Ketika seseorang mencermati lebih dalam sebuah kartu elektronik dan jumlah sama dengan yang disetorkan oleh pengguna. Uang elektronik sama halnya dengan uang kertas, hanya bentuk fisiknya saja yang berbeda, melainkan fungsinya sebagai alat pembayaran agar mempermudahkan pengguna dan penjual dalam melakukan transaksi jual beli. Pada zaman Rasulullah SAW tidak ada yang namanya uang kertas ataupun uang elektronik dan tidak ada dasar hukum yang mengaturnya, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Dinar emas dan dirham perak serta uang bantu fulus atau uang tembaga merupakan mata uang yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Dasar mata uang tersebut terus digunakan hingga muncul uang kertas atau disebut sebagai paper money.
Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam tutur kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga presentasi yang saya berikan untuk teman-teman semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.